Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mata Xiaoyan terkunci di langit wilayah batin Pil Kota Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap dahinya dengan tangannya. Kepala Xiaoyan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Itu memang layak menjadi menara pil. Ada ahli yang begitu menakutkan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa pahit. Pemilik seruan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok, namun itu telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapunya, dan dia segera menjadi membosankan karena halaman itu saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Lembut, rumput hijau menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang menguning-kuning dengan banyak sekali kehidupan. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia jelas ingat tempat ini sudah tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, tapi mengapa ada perubahan drastis seperti itu? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiaoyan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dipandu oleh langit yang penuh bintang ini, dan dia sepertinya telah memasuki sebuah negara misterius. Xiaoyan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada beberapa kejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwa aku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan sangat asing dengan yang disebut negara jiwa ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak mencari. Selain waktu ketika dia memiliki pil yang bagus sampai dia menjadi gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa yang terjadi, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiaoyan dianggap sebagai hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan dapat maju ke apa yang disebut jiwa negara jika aku memasukkan kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, aku akan yakin selama pertemuan pil ini. Xiaoyan perlahan-lahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran yang tamak. Sementara Xiaoyan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah batin jauh dari kota Pil Suci. Setelah itu, informasi itu dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang sebelumnya. Namun, untungnya dia tidak membangun 3000 api terbakar. Kalau tidak, akan ada masalah lagi. Sebuah suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan dugaan aku, dia kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke dalam negara jiwa. Mungkinkah seseorang dari aula jiwa? Mereka benar-benar tertarik dengan api 3000 api terbakar. Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, aula jiwa akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pertemuan pil ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan beraksi di 3000 api terbakar. Suara rendah dan tidak pasti tiba-tiba berbunyi. Aku tidak tahu.
Meskipun aku telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah gumpalan jiwa. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sebenarnya. Perkuat pertahanan sedikit. 3000 api terbakar akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel itu dilepas, kemungkinan bahwa seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Itu akan menjadi yang terbaik jika seseorang bisa menundanya. Tentu saja, orang yang menundukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Aula Jiwa. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini mendarat di tangan mereka. Orang-orang itu dari Aula Jiwa. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh rohani. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi hening setelah orang ini berbicara. Dilaporkan bahwa bahkan Yao Chen mendarat di tangan dari Aula Jiwa. Keheningan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara yang rendah dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh. Awalnya, ia juga harus memiliki tempat duduk di antara kami tiga kepala besar dari Menara Pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini. Orang-orang itu dari Aula Jiwa benar-benar berlebihan. Aku pikir kamu telah mendengar semua pertempuran besar di dalam wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang adalah murid Yao Chen. Hahaha, murid Yao Chen ya, aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan dapat dipilih oleh orang yang sangat pemilih untuk menjadi murid, kemungkinan besar dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan membandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Mereka berdua adalah kelas mirip monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin besar berikutnya dari Menara Pil seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu diganggu tentang hal lain. Pertemuan Pil akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan benar. Adapun Aula Jiwa, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa yang ditemukan, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 api menyengat dari mendarat di tangan Aula Jiwa. Mari kita tebarkan dulu lebih penuh perhatian selama periode waktu ini. Iya nih. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar dari Menara Pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidurnya yang nyenyak keesokan paginya, dia sedikit terkejut ketika melihat pemandangan musim semi di dalam halaman. Kamu sudah bangun. Xiaoyan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia melihat dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya berguling. Tubuhnya sedikit gemetaran saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam. Tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu kemuannya. Tuan Xiaoyan, sudahkah kamu bangun? Suara tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil di dalam. Xiaoyan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Ye Zong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Aku akan membawa kamu ke lokasi uji Menara Pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh Menara Pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya dapat tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti waktu ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melihat Xiaoyan.
Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut mengucapkan, "Kalian berdua harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zong sesaat sebelum berbalik dan menuju keluar dari istana Ye. Xiao Yan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum mereka akhirnya berhenti di depan sebuah menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi keluar menara batu ini. Kebisingan berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Menara Pil. Hal ini mirip dengan asosiasi cabang dari beberapa asosiasi alkemis kerajaan. Ye Zong memimpin Xiao Yan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan menyapu pandangannya di sekitar bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda saat mereka beringsut di sekitar menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan bertukar bahan obat, pil obat, dan lain-lainnya yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, kota Pil Suci akan memiliki lelang khusus. Lelang itu adalah tempat di mana alkemis dapat berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Menara Pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam IT. Kami mungkin bisa melakukan perjalanan ke sana. Cukup sejumlah barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sebenarnya sangat langka. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa perhatian darinya. Hahaha, ikuti aku. Area selatan adalah tempat pengakuan tingkat sedang diadakan. Ye Zong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga diikuti dengan cepat. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zong tiba di area tes, sudah ada antrean panjang di sana. Ye Zong sedikit mengernyit melihat ini. Dia berkata pada Xiao Yan, "Kamu harus menunggu di sini untuk sementara. Aku akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini." Xiao Yan mengangguk, matanya mengirimkan punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. "Ah!" Seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengan dia. Dia mengulurkan tangannya dengan cara yang seperti kilat dan menangkap wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya sedikit terlambat. Tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena ia menyadari bahwa kekuatan spiritual berlama-lama di antara alisnya memancar keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda bergelombang ke tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut berlama-lama. Matanya terkejut ketika dia melihat wanita muda bermuka pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat.
seseorang dari klan Dan. Wanita muda itu sangat muda. Dia hanya melihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuhnya yang halus kecil sementara wajahnya yang cantik tampak pucat. Dari kelihatannya, dia tampak dalam keadaan sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik mata Xiao Yan bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk melingkar di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di kota Pil Suci. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa lencana ini adalah lambang klan Dan, salah satu dari 5 klan besar wilayah Pil. Apakah kamu baik-baik saja? Wanita muda itu menopang dirinya dengan kedua tangannya. Dia dengan ragu-ragu melirik Xiao Yan dan dengan lembut bertanya. Pikiran Xiao Yan hanya bergeser jauh dari lencana klan Dan setelah mendengar suara wanita muda itu. Matanya menatap wanita muda di depannya dengan kejutan. Adegan mengerikan dari sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdetak pada saat ini. Sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan hisap yang sangat aneh telah meletus dari interior tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya tidak bisa menahan tetapi menunjukkan tanda-tanda mengerikan yang tersedot keluar. Xiao Yan mengusap tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang memperhatikan. Wanita muda ini mungkin muncul 17 atau 18 tahun, tetapi dia memancarkan keanehan. Selain itu, dia adalah seseorang dari klan Dan, yang menyimpan profil yang sangat rendah. Ini menyebabkan Xiao Yan secara tidak sengaja menjadi sedikit lebih berhati-hati. Aku baik-baik saja. Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya sedikit aneh ketika dia melihat Xiao Yan. Sepertinya dia sedikit terkejut bahwa Xiao Yan bisa tetap baik bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf. Wanita muda itu menyapukan pandangannya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Dia bergabung ke dalam aliran manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut ketika dia melihat wanita muda ini pergi, yang setiap tindakannya memancarkan keanehan. Dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. Xiao Yan, ikuti aku. Suara Ye Zong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan ketika dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan buru-buru pulih. Dia melihat Yeng yang mengerutkan kening, yang berjalan ke sisinya, dan bertanya, bisakah kita masuk? Ye Zong mengangguk. Dia ragu sejenak dan berkata, aku telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan kamu menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang. Menurut pendapat aku, mungkin kita harus datang besok. Xiao Yan melihat ekspresi Ye Zong yang agak suram. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah mereka klan lainnya? Ye Zong terkejut setelah mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditindas oleh klan Ye. Sekarang mereka telah membalikkan keadaan dengan susah payah. Mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali kita bertemu, mereka mengambil kesempatan untuk mengejekku. Wajah lama aku ini baik-baik saja dengan itu, tapi aku khawatir mereka mungkin mengucapkan kata-kata yang buruk kepada kamu. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk pundak Ye Zong dan berkata, kami sudah datang. Jangan bilang kalau kita harus pulang dengan tangan kosong. Ye Zong ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah,
Kamu seharusnya bertindak seperti kamu belum mendengar mereka tidak peduli apa yang mereka katakan. Ye Zong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di jalan khusus. Xiao Yan mengikuti di belakang. Mereka berdua berhasil memasuki jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Yan dan Ye Zong mengikuti cahaya ke depan. Sebuah ruangan yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas. Selain itu sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar ditransmisikan ke tempat ini. Saat ini, ada hampir 10 orang ditambah berdiri di ruangan. Semua mata mereka berhenti di Xiao Yan dan Ye Zong pada saat ini. Hihihi, Penatua Ye Zong. Tidak disangka kamu membawa seseorang untuk mengikuti tes. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah orang yang agak memalukan. Sebelum Xiao Yan dan Ye Zong dapat mengatakannya apapun setelah mereka baru memasuki ruangan, tawa menusuk telinga ditularkan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara hanya untuk melihat seorang wanita tua berjubah abu-abu. Mulutnya yang terengah penuh dengan gigi kuning saat dia mengungkapkan ejekan di matanya sambil melihat mereka berdua. Ada 3 pria muda berpakaian putih yang berdiri di belakang wanita tua beruban itu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berpakaian putih. Dia memiliki tubuh yang tinggi, indah, seksi dan proporsional. Itu memiliki sejumlah besar daya pikat. Mata kedua pria di sampingnya terus berhenti di beberapa bagian tubuhnya. Ada panas yang berapi-api dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan dan Ye Zong, dan matanya menunjukkan kebencian dan cemoohan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye tidak lagi bisa memegang nama menjadi salah satu dari 5 klan besar. Itu sedikit memalukan menyebut mereka. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zong berkedut karena wanita tua itu mengejek saat dia memperkenalkannya dengan lembut kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan sementara wanita itu cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berbalik. Ada penghinaan dan penghinaan bahkan lebih menyebalkan. Meskipun Ye Zong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka seharusnya yang disebut anggota klan Qiu. Hihihi, dapatkan orang-orang dari klan Ye juga tiba. Ada lagi seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus ketika dia melihat Ye Zong. Jelas, dia memiliki semacam pertemanan dengan Ye Zong. Aku telah mempersulit Penatua Wei Li. Ye Zong menangkupkan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu, sambil menjawab dengan sopan. Apa yang harus begitu sopan di antara kami berdua? Orang tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas ketika dia melihat bagaimana Ye Zong bertindak. Baiklah, Ye Zong, tidak perlu begitu bertele-tele. Aku tidak ingin ditunda karena kamu. Apakah bocah ini orang yang dikirim klan Ye kamu? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan bilang kalau dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua yang mengenakan pakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiao Yan dan dingin tertawa.
Aku benar-benar tidak pernah memperoleh lencana apapun dari menara pil. Ini juga pertama kalinya aku di sini. Xiaoyan dengan jujur menjawab di wajah cemoohan dari wanita tua beruban ini. Hihihi, seperti yang diharapkan. Senyum keras terangkat di sudut mulut wanita tua berambut kelabu itu ketika dia mendengar ini. Wanita kulit putih yang berpakaian dingin di samping juga melihat Xiaoyan dengan sedikit penghinaan. Suaranya acuh ketika dia berkata, "Ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang diuji untuk lencana yang tingkat 5 dan di atas memiliki kualifikasi untuk masuk." Apakah Penatua Ye Zong tidak sadar akan hal ini? Kamu harus mengelola diri sendiri dengan benar. Orang-orang dari klan Bai memiliki latar belakang yang benar-benar miskin. Ekspresi Ye Zong tenggelam ketika dia dengan dingin ditegur. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit setelah mendengar tangisan Ye Zong yang dingin. Dia segera mendengus dingin. Hihihi, sudah beberapa tahun sejak kami bertemu. Ye Zong, amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun, jika klan Ye kamu tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan kamu harus menyerahkan posisi kamu sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua yang mengenakan pakaian abu-abu itu mengejek. Baiklah, ini kota pil suci. Ini bukan wilayah klan kamu sendiri. Jika kamu keberatan, kamu dapat menuju ke tempat lain untuk mengikuti tes. Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening pada saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan menjadi lebih sunyi setelah semua orang mendengar pria tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Qiu Clan, kamu akan mengikuti tes pertama. Mata pria tua berambut putih itu berpaling ke 3 orang dari klan Qiu yang belum bergabung dengan percakapan. Dia agak berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang sesepuh dari klan Qiu dengan cepat melangkah maju setelah mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada pria tua berambut putih itu. Lencana tingkat apa yang kalian siapkan? Orang tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia secara acak bertanya. Tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih itu mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia melihat kedua orang ini dengan sedikit kejutan. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 di usia ini. Tampaknya klan Qiu ini telah memperoleh beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Kamu akan menuju ke gerbang Suan sebentar. Secara alami akan ada seseorang yang akan menguji kamu di dalam. Orang tua berambut putih itu menunjuk ke pintu kedua dari 4 pintu dari kiri saat ia menginstruksikan mereka. Pria dan wanita bertampang tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka saling bertukar pandangan, tampak sedikit bangga. Kejutan lelaki tua berambut putih itu membuat mereka merasa cukup puas. Baiklah. Kedua pria di belakang wanita tua yang berpakaian abu-abu itu adalah yang pertama melangkah maju setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan keras, kelas tingkat 6 menengah. Suara mereka berdua cukup keras. Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Mendengus lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita kulit putih yang berpakaian dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan mengucapkan, tingkat 6. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu sedikit berubah setelah mendengar ini sementara wanita tua yang berpakaian abu-abu itu menampilkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk, pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini dipenuhi dengan bakat. Dibandingkan dengan klan Ye, pria tua berambut putih itu menghela napas dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Matanya beralih ke Ye Zong saat dia berkata, "Ye Zong, giliranmu."
Semua tatapan di dalam ruangan langsung berkumpul di Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka. Klan Ye telah kehilangan banyak wajah selama tahun-tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, "Apa tingkat tertinggi yang bisa aku periksa di tempat ini?" Pria tua berambut putih itu terkejut ketika dia mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. Tingkat 7 kelas menengah. Ini adalah batas yang bisa aku periksa di sini karena aku yang lama hanya berada di kelas 7 tingkat rendah. Uji tingkat mana yang ingin kamu ambil? Xiao Yan perlahan mengangguk dan secara acak diucapkan, dalam hal ini, tingkat 7 kelas menengah. Rintangan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.